Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan infrastruktur prioritas, yakni pembangunan dan perbaikan infrastruktur berdasarkan wilayah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan wilayah, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur tak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Kini pembangunan infrastruktur sudah menyebar ke seluruh Indonesia, salah satunya Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Kabupaten Maros memiliki peran penting terhadap pembangunan Kota Makassar, karena terdapat transportasi udara terbesar di kawasan Indonesia Timur. Untuk mencapai wilayah ini dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Kota Makassar. Di Maros terdapat tempat konservasi atau Taman Nasional yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Batimurung Bulu Sarung. Taman ini menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur dengan vegetasi tropis, air terjun dan goa sebagai habitat beragam spesies. Taman Nasional ini juga menyandang nama The Kingdom of Butterfly karena terdapat beragam spesies kupu-kupu yang dilindungi serta memiliki bentangan karsit kedua di dunia setelah Cina. Taman ini berbatasan langsung dengan Jalan Kamba yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Watampone. Jalur penghubung ini sering dilewati transportasi logistik baik kendaraan berat maupun ringan. Kondisi Jalan Kamba yang memiliki 8 tikungan tajam dengan akses jalan lebar 5 meter menyebabkan sering terjadinya kecelakaan dan kemacetan panjang. Jadi ini jembatan layang, Pak, macet sekali. Biasa macet tengah malam sampai pagi. Kalau ketemu mobil keret sama mobil keret. Kita biasanya ada ketiduran, Pak, di jalan. Malah kalau kita mendaki ada macet di jalan itu, ada mobil-mobil tronton yang macet di jalan. Itu kita rasa bersyukur, Pak, adanya jembatan-jembatan begini. Saya ini, Pak, sudah berterima kasih sama pemerintah ini karena ini pembangunan sudah jadi. Mobil lagi tidak macet lagi. Kementerian PUPR Balai Pelaksana Jalan Nasional 13 membangun jalan Elevate Route atau Jalan Layang Maros Watampone. Pembangunan ini berupaya mempermudah dan memperbesar arus mobilisasi, mengurangi kondisi jalan tanjakan dan tikungan ekstrim, serta mengurangi tingkat kecelakaan dan memperpendek waktu tempuh guna mendukung transportasi logistik menuju lintas tengah dan timur Pulau Sulawesi. Jalan layang dibangun sejak 2015. Pembangunan segmen 1 telah rampung pada 2018 sepanjang 2,8 km, letaknya pada kilometer 48 Jalan Poros Maros Boni. Nilai proyek pengerjaan menggunakan dana APBN 2015-2017 sebesar kurang lebih 169 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Layang Maros menggunakan teknologi Elevated Route sepanjang 313 meter dengan lebar 11 meter, pembangunan off-road dan jalan pendekat sepanjang 413 meter dan pelebaran jalan sepanjang 2 km. Kini, kondisi jalan hanya memiliki satu tikungan dengan lebar jalan 11 meter dan 5 meter yang dilebarkan menjadi 7 meter dan 2 meter untuk bahu jalan, sehingga bisa dilalui dengan kecepatan 40 km per jam. Keberadaan jalan layang ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh jalur logistik menuju Pelabuhan Bajo. Pengguna jalan dari Makassar menuju Watampone memakan waktu lebih pendek dengan jarak 166 km
dibandingkan harus memutar melalui jalan lintas selatan Sulawesi dengan jarak tempuh 350 km jauh lebih lama. Ini merupakan salah satu jalur Trans Sulawesi lintas tengah menghubungkan dari Makassar, Maros ke Pelabuhan Bajoe yang menuju ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Rangkaian dari elevated ini sesuai dengan fungsi atau tujuan kita membangun, di mana kondisi di poros ini masih banyak tikungan-tikungan atau tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Itu diharapkan simultan dengan segmen-segmen berikutnya. Jadi direncanakan di Kabupaten Maros sendiri itu ada 5 segmen. Kemudian di masuk wilayah Bone ada satu segmen lagi. Jadi diharapkan segmen-segmen berikutnya ini bisa dilanjutkan pembangunannya, sehingga tujuan untuk bisa mempercepat arus transportasi khususnya logistik ke Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa terwujud. Perencanaan pembangunan segmen 2 dan 3 berupa perbaikan geometrik jalan menjadikan tikungan standar. Dengan terbangunnya penghubung antara Maros dengan Watampone dapat mendukung perekonomian dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan lalu lintas angkutan logistik. Memperlancar pintu masuk bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Maros dengan memberikan sajian alam yang indah, berupa hutan kars yang terkenal dengan keindahan dan eksotismenya. Pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya di Kabupaten Maros saja. Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya, mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi,
penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana. Sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pulau Sulawesi berbenah dari ujung selatan hingga utara. Pembangunan infrastruktur digenjot untuk pemerataan. Pembangunan mencangkup semua sektor, yakni perekonomian dan pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur jalan penghubung antara Manado dengan Bitung. Dulu sebelum saya menikah, saya dulu kerja di Jawa, di Jakarta. Saya melihat di Pulau Jawa jalan tolnya ya besar-besar dan panjang lah. Terus saya mikir kapan saya di kota saya ada jalan tol. Dan ya sekarang terjawab semua semenjak dari tahun 2015 udah mulai pekerjaan jalan tol di provinsi kami Sulawesi Utara, jalan tol Manado Bitung, dan ya bertepatan rumah saya di Bitung berdekatan dengan jalan tol. Jalan tol Manado Bitung menghubungkan dari kota Manado ke arah Bitung sepanjang 40 km. Jalan tol pertama di Sulawesi ini memiliki panjang 39 km. Dibangun dengan skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha jalan tol, terdiri dari 2 paket pekerjaan. Paket pertama sepanjang 14 km, ruas konstruksi dikerjakan pemerintah, terbagi atas seksi 1A Manado Sukur dan seksi 1B Sukur Air Madidi. Progres untuk porsi pemerintah sudah sebesar 94%. Untuk porsi APBN sudah selesai 100% dan kami sekarang sedang mengejar target untuk penyelesaian porsi loan. Dari 14 km ini kami membangun kurang lebih ada 8 buah jembatan, kemudian juga ada 3 overpass dan main road kurang lebih 14 kilo. Saat ini semua sudah hampir selesai supaya target tetap tercapai, tidak terkendala. Selanjutnya, paket 2 sepanjang 25 km dikerjakan oleh PT Jasa Marga Manado Bitung, terbagi atas seksi 2A Air Madidi Danau Wudu dan seksi 2B Danau Wudu Bitung. Seksi 2B yang sampai Bitung itu diperkirakan konstruksi selesai TW2 2020.
Kenapa? Karena memang kami masih menemui kendala dalam pembebasan tanah di wilayah Bitung. Namun kami terus melakukan koordinasi dengan Balai Jalan maupun dengan PPN, P2T, dan PPK Lahan agar masalah lahan ini dapat segera diselesaikan. Sehingga Tol Manado Bitung ini kami harap dapat segera dioperasikan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pengembangan ekonomi di wilayah Sulawesi Utara. Jalan tol yang dibangun sejak 2016 ini memiliki nilai investasi mencapai 6 triliun rupiah dengan rincian APBN untuk konstruksi paket 1 3 triliun rupiah dan investasi BUJT untuk paket 2 3 triliun rupiah. Jalan tol ini memiliki 5 simpang susun SS, yakni SS Manado, SS Armadidi, SS Kauditan, SS Danau Wudu, dan SS Bitung. Jalan tol ini nantinya dapat memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yang sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 1,5 jam, kini hanya memerlukan waktu 40 menit hingga 50 menit saja. Sekarang ada di gerbang tol yang ada di Air Madidi, memberikan apresiasi sangat baik, terutama untuk pembangunan tol yang sudah selesai. Untuk sejauh ini oleh pemerintah sudah menyelesaikan lewat pembangunan proyek jalan tol yang menghubungkan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Bagus untuk kami para pengguna jalan, terutama saya menggunakan roda 4, pasti akan lebih tidak memakan bahan bakar karena jaraknya yang akan ditempuh tidak terlalu jauh. Yang lain juga saya bisa sampaikan mungkin untuk faktor ekonomi di bidang pemasok barang atau kalau ada ekspor impor, terutama kalau seandainya ada toko yang bahan-bahannya diambil dari Pelabuhan Bitung, jika jalan daratnya melalui jalan sekarang kan dia memang sedikit lambat. Dengan harapan ini jika ada jalan tol Manado Bitung mungkin akan lebih cepat dan untuk ekonominya semakin akan lebih baik lagi untuk sebelum-sebelum. Tol Manado Bitung merupakan bagian proyek strategis nasional atau PSN, bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang berasal dari Pelabuhan Internasional Bitung. Keberadaan tol juga mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus, KEK Bitung, serta kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Manado, Bitung, Likupang, termasuk akses ke Pulau Lembeh. Dukungan industri, terutama industri perikanan, kan, dan juga KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan. Ini adalah men-trigger agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung, itu industri yang ada di Bitung, KEK yang ada di Bitung berkembang. Tanpa ini sulit. Ini jalan tol ya? Ya. Ini Pulau Lembeh. Pulau Lembehnya di sini, jadi kita mau bikin jembatan. Jadi tidak hanya KEK, tapi untuk pariwisata di Pulau Lembeh. Kementerian PUPR terus menyelesaikan pembangunan di bidang infrastruktur yang belum terselesaikan, termasuk pembangunan ruas jalan yang berada di beberapa provinsi. Harapan saya untuk kedepannya, untuk pemerintah, sangat kami harapkan untuk bisa melanjutkan pembangunan jalan tol ini ke kota-kota lain dari kota Manado. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama?
Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien, beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting, plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia, bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one, for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on Trust. Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam menjadi lokasi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Pulau pertama yang dihuni oleh orang Melayu ini memiliki 5 pelabuhan internasional. Tak hayal kota Batam menjadi kawasan aktif perdagangan. Kota ini juga memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia, sehingga berpotensi besar untuk menarik banyak wisatawan mancanegara serta mendorong kota Batam sebagai kota kawasan tujuan investasi. Seiring pesatnya perkembangan wilayah kota Batam, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur. Salah satunya flyover Laluan Madani di Simpang Jam Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dipercaya akan meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik. Serta bagi wisatawan, kelancaran mobilitas juga diperlukan untuk kenyamanan. Pembangunan flyover Simpang Jam, flyover itu sendiri memakan 3 tahun anggaran 2015, 16, dan 17. Dikontrak di Desember 2015 dan berakhir di Desember 2017. Adapun flyover tersebut menghubungkan dari ruas Simpang Kabil, Simpang Jam ke arah Batu Ampar. Dengan adanya flyover ini, simpang yang dulunya paling macet di Batam yaitu Simpang Jam menjadi tidak macet lagi, menjadi lancar. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat,
Alangkah baiknya flyover Simpang Jam ini kita jaga bersama demi keberlangsungan perekonomian Kota Batam itu sendiri. Flyover Laluan Madani mempertemukan Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Raja Haji Fisabilillah. Di persimpangan jam terdapat titik rawan kemacetan ketika jalan tersebut memiliki frekuensi kendaraan yang tinggi. Setiap harinya saat jam sibuk melintas kurang lebih sekitar 272.000 kendaraan di kawasan ini. Pembangunan flyover menggunakan teknologi traveler atau backisting berjalan, sehingga dengan metode pelaksanaan tersebut lalu lintas masih dapat dilalui tanpa ditutup. Keberadaan flyover ini juga menambah pesona dan tertatanya Kota Batam. Flyover Laluan Madani ini memiliki panjang 460 meter, lebar 32 meter, dan titik tertinggi dari permukaan tanah 9 meter. Unsur budaya lokal Melayu tersirat pada desain flyover, merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat. Unsur tersebut ditempatkan pada lampu penerangan jalan, sisi luar jembatan, ruang bawah flyover, pilar jembatan, dan pagar pilar stainless dengan motif pucuk rebung atau bisa juga disebut tunas bambu melambangkan kekuatan yang muncul dari dalam. Flyover dipercantik dengan taman, ditanami tanaman penyerap polutan, dihiasi dengan bak bermotif bunga sekaki, memiliki makna mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan mengandung nilai kesuburan pada rizki. Taman juga dilengkapi dengan lampu hias motif pucuk rebung. Rangkaian permainan warna lampu menampilkan keindahan flyover pada malam hari. Pembangunan flyover menghabiskan anggaran sebesar 180 miliar rupiah. Adapun anggaran untuk beautifikasi pada dinding flyover menghabiskan dana sekitar 4 miliar rupiah. Dulu sebelum ada flyover ini sangat macet sekali Kota Batam, apalagi tepatnya di Simpang Jam ini. Sangat susah sekali karena macet panjang, banyak yang mengeluh karena belum adanya pembangunan ini. Semenjak ada flyover ini, para pekerja dan pelajar pun semakin gampang dan jarang kali ada kemacetan di Simpang Jam ini. Dulunya jalan itu susah sekali. Semenjak ada jembatan over itu lancar semuanya. Sampai sekarang alhamdulillah lah, bantuan dari pemerintah sampai sekarang semua lancar. Pembangunan flyover Laluan Madani merupakan salah satu solusi untuk menangani titik kemacetan yang berada di Simpang Jam. Akan tetapi, pada jaringan jalan yang lebih luas diperlukan adanya pembangunan yang terintegrasi untuk menangani kemacetan secara keseluruhan di Simpang Jam, terutama arus lalu lintas menuju Nagoya atau Batu Ampar dan arah sebaliknya. Flyover Laluan Madani Simpang Jam menjadi ikon baru Kota Batam selain Jembatan Barelang. PUPR sigap membangun negeri.